Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya channel Ibrahim. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana syarat sahnya sholat. Dan narasumber kita kali ini adalah seorang guru, yaitu Bapak Ustadz Afifuddin SPDI. Kita akan bertemu dengan beliau. Kita akan membahas bagaimana syarat sahnya sholat. Tentunya nanti kita akan menyaksikan bersama-sama. Tapi sebelum kita menyaksikan pelajaran yang akan disampaikan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu adalah gratis. Sudah bertemu dengan narasumber kita, yaitu Bapak Ustadz Habib. Assalamualaikum Pak Ustadz Habib. Beliau adalah narasumber kita, yaitu Bapak Ustadz Afifuddin SPDI, yang mana beliau akan menjelaskan tentang syarat sahnya sholat. Dan ini adalah sebuah edukasi pelajaran yang setiap hari mungkin terkadang diri kita juga sering lupa untuk menjalankan bagaimana sih syarat sahnya sholat. Nah, di sini kita akan kaji semua bersama Ustadz kita atau narasumber kita tentang bagaimana syarat sahnya sholat, dan mari kita bersama-sama untuk menyaksikan edukasi yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Afifuddin ataupun pelajaran yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Afifuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, wassalatan wassalaman ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan kepada kita beribu-ribu limpahan anugerah kenikmatan, terkhusus nikmat yang paling agung, yaitu nikmat iman dan Islam, dan juga nikmat sehat walafiat panjang umur. Salawat dan iring salam senantiasa terlimpah curah pada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan juga mudah-mudahan tentu kepada kita selaku umatnya, yang insyaallah kita bisa terus istiqomah di dalam melaksanakan ajaran-ajarannya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, terkait dengan yang namanya ibadah sholat, tentu kita harus mengetahui dan memahami, karena yang namanya ibadah sholat adalah ibadah yang langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam rangkaian ibadah sholat yang harus kita pahami banyak sekali. Yang pertama ada yang namanya syarat wajib sholat. Yang kedua ada yang namanya syarat sahnya sholat. Dan yang ketiga ada yang namanya rukun sholat. Dan yang keempat ada yang namanya pembatalan sholat. Dan yang kelima ada yang namanya haramnya sholat. Dan yang keenam ada yang namanya makruhat sholat. Dan pada kesempatan yang baik ini, insya Allah saya akan sampaikan apa yang disebut dengan syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat itu adalah sesuatu pekerjaan yang harus kita kerjakan sebelum kita melaksanakan ibadah sholat. Maka qoblat duhul, sebelum kita melaksanakan ibadah sholat. Ada berapa? Jumlahnya yaitu ada 5. Yang pertama, toharatul a'dha'i minal hadath. Yang pertama, harus suci anggota badan kita daripada hadas. Ai asghar wal akbar, baik itu hadas kecil maupun hadas besar. Ini secara keseluruhan, baik kaum Adam maupun kaum Hawa. Ya. Adapun orang yang tidak mampu, ada yang disebut orang yang tidak mampu ketika dia punya hadas. Disebutnya orang yaitu fakirut tahurain. Artinya bisa dikatakan orang itu sudah lanjut usia. Itu boleh dalam keadaan punya hadas, tapi dengan catatan yang disebut dengan yang namanya udzur syarat, atau disebut fakirut tahurain. Maka pas sholatuhu shahihatun ma'a wujubil i'adah alaihi, maka sholatnya sah, ya, disertai dengan punya hadas, ya, shahihatun sah ma'a wujubil i'adah. Tapi nanti ketika dia sudah tidak ada lagi, maka itu wajib untuk mengulangi daripada sholat tersebut. Artinya sudah tidak lagi punya penyakit seperti itu.
Yang kedua, sah-sahnya sholat itu adalah menutup aurat. Indal qudroh, tentunya bagi orang yang mampu. Karena berbicara ilmu fikih yaitu selalu memberikan solusi, ya. Pasti, ya, suatu saat kapanpun, walaupun tidak terjadi atau dikatakan langka, pasti ada saja bagi orang yang tidak mampu untuk menutup aurat. Makanya di sini indah qudroh, ketika kita mampu untuk menutup aurat. Jadi menjadikan syarat sahnya sholat, ya, ketika kita melaksanakan sholat itu harus menutup aurat. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, al-wuqufu ala makanin thahir, ya, berdiam, ya, di tempat yang suci, ya. Ingat, kalau kita bicara tentang yang namanya suci, beda dengan yang namanya bersih. Kalau suci, ya, bisa dibawa sholat, tapi yang namanya bersih belum tentu suci, ya. Contoh seperti halnya baju kita masih bersih, baru ngambil dari lemari, ya. Tapi ketika kita mau sholat, terkena najis, ya, tetap tidak bisa dibawa sholat, walaupun masih bersih, walaupun cuma sedikit itu najis. Tapi kalau sudah kalimatnya suci, insya Allah, ya, bersih dan boleh dibawa untuk sholat. Itu yang namanya pengertian daripada makanin thahir, ya, suci daripada najis. Yang keempat adalah syarat sahnya sholat itu ada al-ilmu bidukhulil wakti, ya, tahu terhadap masuk waktunya sholat. Kenapa sih mengetahui tentang masuknya waktu sholat menjadikan syarat sahnya sholat? Apa sebabnya? Karena kalau orang tidak tahu, ya, waktu masuknya sholat, ya, maka sholat kita tidak sah. Contoh, sebelum zuhur masuk kita sudah sholat, ya, tentunya maka sholat kita tidak sah. Apa sebabnya? Karena waktu sholatnya belum masuk. Makanya ar-rabi'u al-ilmu bidukhulil waqti. Dan yang keempat adalah mengetahui tentang masuknya waktu sholat, ya. Walaupun dengan prasangka, ya, dengan prasangka. Contoh misalkan seperti kita ada dalam suatu tempat yang tidak kita tahu di arah kiblat atau tidak ada suara-suara adzan atau dalam keadaan mendung dan lain sebagainya, walaupun dengan sangkaan kita itu sudah termasuk sah, ya, dengan prasangka kita, wah ini sudah masuk zuhur misalkan, boleh kita dengan keadaan ijtihad, dalam keadaan hati-hati untuk memperhatikan waktu masuknya sholat, itu sudah termasuk boleh kita mengerjakannya. Dan yang kelima, syarat sahnya sholat itu adalah istiqbalul kiblah, air Ka'bah, menghadap ke arah kiblat. Ya. Sumiat kiblatan li'anna musholla yuqabiluha. Ya. Kenapa dikatakan Ka'bah? Karena, ya, sesungguhnya orang yang sholat itu semuanya menghadap ke arah kiblat. Dengan apa? Istiqbalnya, menghadapnya kita ke arah kiblat, ya, bisadri, dengan dada kita. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa sesungguhnya istiqbalul kiblat itu, ya, menghadapkan kita ke arah kiblat itu bisadri, dengan dada kita, ya. Makanya ingat, ketika kita melaksanakan ibadah sholat, sebelum selesai mengucapkan salam ke sebelah kanan, ingat kebanyakan kalau kita salam itu, ingat sodul kita, dada kita yang menjadikan patokan ketika kita sholat itu, jangan sampai berbelok daripada arah kita. Kenapa bisa dikatakan batal? Karena istiqbalul kiblat bisodri, dengan dada, sedangkan sholat belum selesai. Kenapa dibawa langsung batal dengan adanya salam tersebut? Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dinamakan syarat sahnya sholat. Saya ulang, yang pertama adalah, ya, suci daripada anggota
badan kita dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Yang kedua, menutup aurat. Dan yang ketiga adalah diam di tempat atau sholat di tempat yang suci tentunya. Dan yang keempat, mengetahui tentang masuknya waktu sholat. Dan yang terakhir adalah istiqbalul kiblati, menghadap ke arah kiblat. Itu saja mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terkhusus yang paling utama adalah ketika kita bisa terus memanfaatkan dan mengamalkannya tentang hal ibadah, insya Allah ibadah kita, ibadah sholat kita akan senantiasa menjadi nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.